jati diri bangsa Indonesia merajut perdamaian Nusantara menuju Indonesia imam perdamaian dunia. Sebagaimana tadi disinggung oleh sang pemrakarsa organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, beliau menyampaikan Indonesia itu di dalam kitab sucinya itu menyebutkan panca cita-cita, panca tujuan negara. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan khusus ya, mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak. Yang kelima adalah ikut menertibkan dunia. Jadi Indonesia itu mempunyai cita-cita untuk ikut menertibkan dunia. Artinya apa? Indonesia mempunyai kekuatan, Indonesia mempunyai kemampuan, baik itu dari segi politik, dari segi geografi, dari segi demografi, dari segi budaya, dari segi ekonomi. Indonesia itu punya kekuatan besar. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno bahwa Indonesia itu adalah mercusuar dunia. Indonesia tidak blok kanan, blok kiri, timur atau barat. Indonesia itu non-blok. Karena non-blok Indonesia itu adalah paling tepat. Indonesia itu adalah perdamaian dunia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden yang terbaru sekarang, Pak Prabowo Subianto ya. Betul. Aswatita itu. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan hari ini beliau kan kunjungan ke luar negeri ke 5 negara atau pancangan. Dan ini negara besar ya, Amerika, Cina, ya Inggris dan seterusnya itu. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi yang hari ini mengadakan tasyakuran Hari Sumpah Pemuda, kita ambil, bukan kata Bung Karno, jangan ambil abunya, tapi ambil apinya. Apa apinya? Bahwa kita warisi cita-cita itu, kemudian kita perjuangkan supaya betul-betul Indonesia ini menjadi imam perdamaian dunia. Perlu diingat, Lemhanas itu sudah merilis ya. Ada pernyataan dari Gubernur Lemhanas, diperkirakan 2035 akan terjadi perang antara Cina dan Amerika. Prediksi, bisa itu terjadi, bisa tidak. Kemudian mantan dubes Cina, Lu Kang, ambasador itu juga mengatakan hal yang sama. Kemungkinan perang 2035 itu dimungkinkan bisa lebih cepat. Artinya perang ekonomi. Bukan hanya perang ekonomi, ini perang fisik, perang konvensional gitu ya. Ini prediksi ya. Begitu juga sekarang kalau kita lihat berapa pasukan Amerika yang sudah ada di Australia. Berapa mereka itu sudah menata mulai dari Ryukyu dari Jepang ya, kemudian Australia, terus sampai sekeliling Indonesia itu Malaysia, Singapura gitu. Jadi nampaknya ini tanda-tanda bahwa semakin memanas setelah perang ekonomi ya kan, perang teknologi ya. Ini ada kekhawatiran. Saya tidak ingin mengatakan itu akan terjadi, tapi ada kekhawatiran akan terjadi bukan hanya perang dingin ya, tapi bisa berlanjut kepada perang fisik. Dan itu juga disinggung oleh ramalan Nostradamus. Bisa dikatakan perang dunia ketiga ya? Bisa dikatakan ada perang dunia ketiga otomatis. Bahkan ini bisa dikhawatirkan menjadi perang nuklir ya. Karena sekarang itu kita lihat Iran sudah mulai terlibat ya kan. Beberapa negara sudah terlibat. Untuk itu Indonesia harus segera mengambil tindakan supaya jangan sampai terjadi perang. Kita tidak ingin terjadi peperangan dan itu tidak akan menguntungkan siapapun ya. Untuk itu pada suatu saat ketika masih menjadi Menhan, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa memang ada yang mengatakan tidak akan terjadi perang dalam waktu dekat. Tapi Pak Prabowo mengatakan perang atau tidak ada perang bukan urusan kita. Tapi yang penting kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk harus siap menghadapi Ini langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pak Prabowo ini sudah tepat ya untuk mediasi, untuk melakukan bilateral dengan negara-negara adik kuasa gitu kan? Menurut saya, seperti yang bisa disinggung oleh Bapak Kiai sebagai pembahasan, Pak Prabowo ini kan
mengunjungi hari ini kepada panca 5 negara besar. Saya yakin tadi sampaikan bahwa ini untuk menciptakan perdamaian. Jadi bisa dikatakan itu adalah tujuan utama presiden kita hari ini adalah lobby-lobby bagaimana menciptakan perdamaian. Karena perang tidak akan menguntungkan siapa-siapa. Perang akan merugikan semua pihak. Mempererat tadi ya, mempererat hubungan tadi ya. Jadi supaya nanti tidak terjadi apa yang diprediksikan, bisa terbebas daripada perang yang akan mungkin 2035 ya. Iya. Kira-kira prediksi ya. Ya. Jadi perlu diingat ya, 2035 itu adalah prediksi. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa Indonesia punya kekuatan, Indonesia punya cita-cita, bahkan Indonesia punya keyakinan kita mampu menjadi imam perdamaian dunia. Sederhana sebenarnya jawabannya. Jika bangsa Indonesia mau kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, maka Indonesia mampu. Jika tidak akan bisa. Apa jati dirinya Indonesia ini? Banyak orang menafsirkan apa jati diri itu, bahasa itu, budaya itu apa. Tapi di dalam buku yang judulnya Sang Mujadid Rasa Wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya, jati diri bangsa Indonesia itu adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dasarnya adalah Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Itu dasar filosofis, dasar konstitusinya ada di dalam pembukaan alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong dengan luhur. Itulah jati diri kita. Apa poinnya? Bahwa kemerdekaan kita itu atas berkat rahmat. Apa poinnya? Kalau kita ingin menjadi imam perdamaian dunia, harus kembali kepada berkat rahmat Allah. Maksudnya begini. Contoh ini, Amerika dan Cina ini negara adik kuasa. Cina sudah hampir menyamai Amerika, betul? Oke. Kalau kita ingin menjadi perdamaian antara mendamaikan Amerika dan Cina, pertanyaannya, kan kita harus lebih kuat dari Amerika dan Cina. Kalau kita secara tidak ekonomi, ya? Secara segala aspek. Kalau kita tidak lebih kuat dari Amerika dan Cina, mana mungkin kita bisa mendamaikan mereka? Pertanyaannya, apa kekuatan terbesar kita yang mengungguli Amerika dan Cina? Apa? Menurut kitab suci Undang-Undang Dasar, keunggulan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana Pancasila, adalah kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, kuat mana Tuhan yang Maha Kuasa dengan Amerika? Bagi orang yang beriman, tapi bagi orang yang tidak beriman, tentu menjawab Amerika. Kuat mana Cina dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Bagi orang yang beriman, tentu kuat Tuhan. Begitu. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mungkin mengatakan lain. Ini sudah terbukti bagaimana pada 10 November Indonesia yang dalam keadaan compang-camping mampu menghadapi sekutu, yang mana sekutu adalah pemenang perang dunia kedua. Ini kan fakta. Apa kekuatannya? Berkat rahmat Allah. Tapi ingat, bukan kita semata-mata berpangku tangan hanya mengharap berkat rahmat. Tidak, kita harus berusaha keras. Ekonomi kita bangun, politik kita bangun, persatuan kita bangun, kekompakan kita bangun dengan bersandar atau berkeyakinan bahwa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini ada prediksi, seandainya Amerika dan Cina itu perang, siapa pemenangnya? Siapa yang menguasai atau yang dibolok oleh Indonesia? Secara geografi kan begitu. Kekuatan geografi, kekuatan sumber daya alam itu. Maka Indonesia tidak perlu pro kanan pro kiri. Indonesia harus netral, jangan bertengkar. Begitulah kira-kira begitulah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, kita akan kuat kalau kita jadi penipu khianat. Jadi kuncinya apa? Kita harus bersatu, bahwa kita harus mempertahankan. Jangan ada di dalam negara kita anak-anak bangsa menjadi pengkhianat. Kalau itu terjadi, kita jadi lemah. Jadi kuatnya kita kalau kita bersatu. Sekuat apapun sebuah negara, kalau ada pengkhianat di dalam, habis dia. Maka yang menjadi persoalan adalah persatuan nasional kita perkuat, keyakinan nasional kita perkuat, keyakinan jati diri bangsa Indonesia berkat rahmat Allah harus kita perkuat di dalam semua anak bangsa, semua pejabat, semua militer, semua polisi, semua politikus, dan semuanya harus kompak kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Jika itu terjadi, aman bukan hanya Indonesia, aman dunia. Jadi organisasi Persaudaraan Cinta Tanah ini
adalah organisasi kebangsaan yang didirikan oleh para tokoh-tokoh lintas agama. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Kristen, Katolik. Semua agama maju Indonesia ini kan punya jalur keluar. Ya, misalkan Buddha ada jalur ke ya, kemudian Konghucu ada jalur ke Cina, ya kan? Kemudian Kristen ada ke Inggris, ya, ada ke Eropa, kan begitu. Apa artinya? Semua orang yang beragama, tidak ada agama itu mengajarkan pertikaian. Tidak ada agama itu mengajarkan peperangan. Kalau kita kembali ke agama kita masing-masing, semua agama menyebarkan kedamaian. Nah, untuk itu kehadiran para tokoh-tokoh ini akan menjadi pendorong. Dengan doanya para tokoh-tokoh lintas agama akan bisa menciptakan perdamaian. Sejarah sudah mencatat bagaimana ketika dulu Spanyol dengan Portugis ketika keliling dunia itu kan bertemu dan mereka bertengkar. Hampir terjadi peperangan. Siapa yang menghentikan? Itu pemerintahan. Kemudian berhenti berperang. Jangan berperang. Artinya sejarah sudah mencatat bahwa peran tokoh agama, pemuka agama itu penting untuk menciptakan perdamaian. Kalau mereka semua kompak, otomatis kita yakin ya dengan tokoh-tokoh lintas agama ini kita sepakat, kita berdoa bahwa dunia akan damai. Karena kalau terjadi perang nuklir kiamat kita. Tidak mungkin itu ya. Pasti kita yakin akan terjadi imam perdamaian dunia. Moga-moga ini juga terkait erat dengan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Lagi. Sedikit mungkin yang paling fundamental ya melihat kondisi saat sekarang ini, mungkin poin-poin khusus pesan ya terkait generasi yang akan datang harusnya bagaimana? Simpel saja, singkat. Iya. Pertama begini ya. Jati diri bangsa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi sudah disinggung ya. Di antara jati diri itu, beliau juga menyampaikan kesadaran beragama, kesadaran bernegara. Oke. Jati diri kita di antara kesadaran bernegara itu adalah 17 Agustus, itulah hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan hari kemerdekaan Republik. Karena tadi Profesor Anhar Gonggong pun mengatakan Republik itu berdiri tanggal 18, bukan tanggal 17. Tanggal 17 belum ada negara. Kan begitu. Nah, untuk itu generasi muda jangan jangan tidak peduli sejarah. Ekonomi perlu, teknologi perlu ya, belajar Indonesia perlu. Tapi ingat, belajar sejarah itu tidak hanya penting, tapi maha penting. Pesan kita kepada generasi muda, jangan melupakan sejarah. Peristiwa 10 November itu adalah peristiwa yang penuh sejarah. Dan itu hari ini kita kenang, tujuannya supaya kita tidak melupakan sejarah. Kemudian yang kedua, bahwa Bung Karno itu di penelitian terbaru lahir di wilayah Surabaya, tapi tepatnya di pelosok Jombang. Karena pada waktu Bung Karno lahir 6 Juni 1902 itu Jombang belum ada. Ini juga nilai-nilai yang kaitannya dengan kembali ke jati diri bangsa. Kenapa? Perlu saya katakan bahwa kemerdekaan kita itu adalah berkat rahmat Allah. Artinya apa? Yang menentukan tanggal 17 itu bukan Bung Karno, itu bukan manusia, itu adalah ketentuan Tuhan. Apa alasannya? Baca buku Api Sejarah bahwa Bung Karno itu mendapat petunjuk dari 4 ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, Sosro Kartono, Syekh Musa, satunya Ki Abdul Mukti. 4 ulama ini mengatakan proklamasi harus dibacakan, kemerdekaan harus tanggal 17. Jangan sampai sebelum 17, jangan setelah 17. Pertanyaannya, kok bisa sama para ulama ini? Dari mana? Ini dia akui adalah petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu singkatnya, penentuan tanggal 17 itu adalah petunjuk Tuhan. Apa yang petunjuk Tuhan? Proklamasi kemerdekaan. Maka kalau mengatakan 17 kemerdekaan Republik, ini menyalahi ketuhanan, nilai ketuhanan, dan menyalahi nilai kemanusiaan. Kita tidak menghargai para pahlawan. Untuk itu dosa besar orang yang mengatakan 17 Agustus ada kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Kedua, kenapa Bung Karno perlu diluruskan? Perlu saya ingatkan, tidak ada satupun manusia di dunia ini
yang dia bisa menentukan kapan dia lahir dan di mana dia lahir. Tidak ada. Kelahiran manusia, tempat dan waktunya itu adalah ketentuan Tuhan. Bukan ketentuan manusia. Manusia kan hanya bisa mereka. Anak saya tak lahirkan di sini. Tapi kan bayinya tidak tahu ini. Ya, siapa bayi itu? Kan begitu kan? Nah, artinya kelahiran Bung Karno ini ada benang merahnya dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Untuk itu, jika ada penelitian terbaru dengan bukti-bukti yang kuat ini nanti akan kita seminarkan, ini layak kita uji. Jika betul bahwa Bung Karno lahir di wilayah Surabaya, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang pada 6 Juni 1902, maka ini harus ditindaklanjuti karena ini kaitannya dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Jika ada orang sengaja mengganti, maka dia adalah orang yang melawan Tuhan, dan itu berisiko. Minimal kita harus buka ruang, kita diskusikan betulkah data dan lengkap ya, untuk mencari fakta yang benar sesuai dengan fakta sejarah, sesuai dengan saksi sejarah. Terakhir, saya tidak mengatakan Bung Karno bukan arek Surabaya. Bung Karno tetap arek Surabaya, tapi lebih tepatnya arek Ploso, Jombang, Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya Pak Gus. Matur nuwun.